Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, umur panjang, beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Maka pergunakanlah kesempatan baik ini untuk membuktikan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang dikatakan baik itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang diberikan umur panjang, diberikan rezeki, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan keluarga. Mereka pergunakan untuk membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang-orang yang baik. Tetapi sebaliknya, para jemaah rahimakumullah, kesempatan hidup sudah diberikan Allah, rezeki sudah diberikan Allah, kekuatan sudah diberikan oleh Allah, segala-galanya diberikan oleh Allah. Sementara itu tidak berdampak positif, tidak membawa kebaikan kepada kita. Usia panjang yang diberikan oleh Allah kita sia-siakan, kita abaikan. Hadirin para jemaah rahimakumullah, di akhirat nanti semua aktivitas, semua tindak tanduk kita ketika hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk orang-orang yang beruntung para jemaah rahimakumullah, selagi mereka hidup mereka pergunakan untuk beribadah, berkumandang suara azan, mereka laksanakan ibadah 5 waktu dalam sehari semalam. Ketika mereka diberikan rezeki, mereka tahu ada hak yang bukan haknya, yang mesti dikeluarkan, baik itu dalam bentuk sedekah maupun dalam bentuk zakat. Maka orang-orang inilah orang yang baik. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jemaah rahimakumullah, kita sekarang berada dalam suasana yang sangat ekstrim. Pemerintah telah mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan masing-masing. Karena ini kejadian alam yang terjadi setiap tahunnya, yang sering kita alami para jemaah rahimakumullah. Ini perlu kita ingat dan perlu kita waspadai. Musibah itu kadangkala terjadinya pada malam hari, terjadinya pada pagi hari, pada siang hari, terjadinya kondisi kita dalam keadaan istirahat maupun dalam kondisi kita dalam keadaan bekerja atau beraktivitas. Maka para jemaah rahimakumullah, Allah Ta'ala telah mengingatkan di dalam surat Al-Hadid ayat 22 apa yang terjadi pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dan yang akan terjadi di kemudian hari. Ma asaba min musibatin fil ar wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada musibah yang terjadi di bumi dan tidak pula yang terjadi pada dirimu, melainkan telah tertulis, telah tercantum di dalam Lauh Mahfuz dalam ketentuan Allah. Sesungguhnya yang demikian sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Banjir yang terjadi di mana-mana, longsor, abrasi pantai, kebakaran, gempa.
Hadirin para jemaah rahimakumullah, maka sebagai manusia kita harus berikhtiar, berusaha menyelamatkan diri, berusaha menyelamatkan lingkungan. Kita ingat dan kita perhatikan dan kita laksanakan para jemaah rahimakumullah himbauan. Tidak boleh menebang hutan sembarangan, tidak boleh menutup saluran air yang akan berdampak banjir. Kita jaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai manusia disuruh berikhtiar. Kita berusaha mewaspadai diri, menjaga diri dan menjaga lingkungan. Hadirin para jemaah rahimakumullah. Kemudian sebagai orang yang beragama, orang yang takarub ilallah, tentu perlu ada pendekatan-pendekatan spiritual, pendekatan-pendekatan keagamaan. Maka para jemaah rahimakumullah, supaya kita terhindar dari yang namanya musibah yang sangat menakutkan, yang akan merugikan diri dan akan merugikan keluarga kita, para jemaah rahimakumullah, ada amalan-amalan yang mesti kita rutinkan. Pertama, para jemaah rahimakumullah, kita dianjurkan banyak beristighfar, membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian kita dianjurkan banyak berzikir kepada Allah, fazkuruni azkurkum. Apabila kita selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, Allah akan mengingatkan, Allah akan memberikan perlindungan kepada kita, para jemaah rahimakumullah. Hadirin para jemaah rahimakumullah, banyak zikir yang akan kita lafazkan. Di antaranya doa Nabi Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang dibaca oleh Nabi Yunus selama 40 hari dia berada di dalam perut ikan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan, dikembalikan ke daratan. Agar dengan izin Allah, para jemaah rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalam dikembalikan ke daratan. Hadirin para jemaah rahimakumullah, ini amalan yang perlu kita rutin dan kita wiridkan dalam keseharian. Di waktu kita senggang, di waktu kita dalam beraktivitas, kita banyak beristighfar, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai manusia yang mengetahui bahwasanya kita tidak luput dari yang namanya kekhilafan. Apakah ini murka, apakah ini marah, apakah ini laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang terjadi, cuaca yang terjadi, ini adalah rahmat karunia yang dianugerahkan kepada kita semua, para jemaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian kita dianjurkan yang kedua, para jemaah rahimakumullah, banyak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Di antara doa adalah doa perlindungan, doa keselamatan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita memohon kepada Allah, para jemaah zuhur rahimakumullah, musibah yang terjadi, bencana yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi, para jemaah rahimakumullah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khairan minha, dengan hal-hal yang lebih baik dari apa yang kita alami dan kondisi yang terjadi, para jemaah rahimakumullah. Banyak jalan yang rusak, jembatan yang rusak, rumah yang rusak. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan para jemaah rahimakumullah dengan banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengganti khairan minha, mengganti dengan yang lebih baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, para jemaah rahimakumullah, kita dianjurkan harus banyak mengamalkan, banyak bersedekah, berbuat baik, berbagi di dalam hidup. Hadirin para jemaah rahimakumullah, bagi kita yang dilebihkan oleh Allah rizki, karunia Allah Subhanahu wa taala, maka diminta kepada kita semua, para jemaah rahimakumullah, kita saling membantu, saling berbagi. Apalagi daerah tetangga, daerah lain, daerah tempat lain sudah merasakan sekarang akibat dari banjir, musibah. Mereka butuh bantuan, mereka butuh santunan. Kita bersamakan, para jemaah rahimakumullah,
mudah-mudahan dengan apa yang kita berikan, apa yang kita salurkan, meringankan beban yang mereka rasakan para jemaah rahimakumullah. Insyaallah para jemaah zuhur rahimakumullah, harta yang kita sisihkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan setiap hari, setiap waktu dan setiap saat, ini akan menjadi investasi buat akhirat nanti. Sebab bertahannya kita para jemaah rahimakumullah tidak mau menginfakkan, tidak mau mensedekahkan harta, manakala kita meninggal dunia terbujur kaku, tidak satu pun harta yang akan kita bawa para jemaah rahimakumullah, semua akan tinggal. Maka sangat beruntung para jemaah rahimakumullah orang-orang yang tahu hidupnya akan berakhir, dia akan meninggalkan dunia ini, pada suatu saat akan dipertemukan oleh Allah dengan alam akhirat. Maka selagi dia hidup menginvestasikan hartanya dalam bentuk infak dan sedekah maupun dalam bentuk zakat, insya Allah di akhirat akan mereka terima nanti para jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat para jemaah rahimakumullah, kita harus merutinkan melaksanakan ibadah salat malam, salat tahajud dan salat duha. Mudah-mudahan kefakiran, mudah-mudahan kesusahan jauh di dalam hidup kita, bala, bencana, azab dari Allah terhindar daripada kita para jemaah rahimakumullah. Kita laksanakan sholat di malam hari, bermunajah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri, keluarga, lingkungan kita, negara kita, bangsa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya bencana musibah. Hadirin para jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, mari kita pererat yang namanya silaturahim, hubungan kita, pergaulan kita jaga dengan sebaik-baik. Hadirin para jemaah rahimakumullah, kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita hidup dalam kebersamaan, membutuhkan orang lain. Maka kita tidak boleh ego, kita tidak boleh merasa bangga, tidak boleh merasa kaya, tidak boleh merasa mempunyai jabatan seorang diri, sementara kita tidak memperhatikan orang lain para jemaah rahimakumullah. Maka silaturahim ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Insyaallah dengan kebersamaan, segala sesuatu yang berdampak kepada kita, kepada lingkungan kita, bisa kita atasi secara bersama para jemaah rahimakumullah. Kemudian terakhir para jemaah rahimakumullah, amalan yang mesti kita laksanakan para jemaah rahimakumullah di dalam hidup ini, dalam berikhtiar, dalam berusaha, kita juga harus tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah maka kehidupannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah rahimakumullah, kita juga harus sabar. Ini adalah pakaian hidup. Innallaha ma'as sabirin. Apabila kita tidak sabar, tidak bisa menerima kenyataan keadaan yang terjadi para jemaah rahimakumullah, maka kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah rahimakumullah, mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berikhtiar menjaga diri, mewaspadai diri, menjaga lingkungan dari yang namanya penyebab-penyebab bencana, musibah yang akan terjadi pada lingkungan kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hujan yang turun, lautan yang ada merupakan adalah rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdampak buruk kepada kita semua para jemaah rahimakumullah. Laksanakan ibadah, dekatkan diri kepada Allah, makmurkan masjid dan makmurkan musala. Al-Quran kita lantunkan para jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, perlindungan kepada kita semua. Semoga kajian ini membawa keberkahan dan mengingatkan kita semua, sama kita amalkan para jemaah rahimakumullah, kita tidak lupa akan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.